Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku, anak-anak harapan umat Islamic School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang solih dan solihah tentunya. Alhamdulillah anak-anak, kita kembali lagi bertemu dalam rangka untuk belajar menuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran adab dan akhlak. Dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana adab-adab berbicara. Nah, sebelum belajar seperti biasa, jangan lupa untuk berdoa ya anak-anak, supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berkah dan juga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Jangan lupa juga siapkan alat tulisnya ya. Terus apalagi fokus, tentunya harus konsentrasi, nggak boleh melamun ya, tidak boleh lihat kiri dan kanan. Baik anak-anak, kita langsung saja bahwa adab-adab berbicara ini penting, karena lisan ya atau bicara ini itu menggambarkan seseorang. Jadi kalau bicara seseorang itu baik, maka orang itu baik ya. Tapi kalau bicaranya aja kurang baik, maka orang akan menilai bahwa orang tersebut kurang baik adabnya atau perilakunya. Ya, jadi kalian harus hati-hati dalam berbicara, dan ketika berbicara juga bisa membahayakan kita. Kita salah berbicara, maka bisa jadi pembicaraan kita ini bisa menuntun kita ke dalam neraka, juga bisa menuntun kepada surga anak-anak. Ya, jadi lidah ini bisa menuntun ke surga atau ke neraka, tergantung bagaimana kita. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bagaimana adab-adab berbicara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak ya, yang pertama adab berbicara adalah berbicara apabila diperlukan. Ya, jadi jangan bicara asal bicara yang nggak perlu, yang nggak penting. Jadi kita itu berbicara itu bila diperlukan saja. Ya. Kalau nggak perlu ya nggak usah bicara. Ya, lebih baik kita diam saja. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya anak-anak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi ya raqibun atid ya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, surat Al-Qaf ya, surat Qaf ayat 18. Jadi ada malaikat yang ada di sisi kita yang mencatat setiap ucapan kita. Jadi hati-hati anak-anak. Jadi setiap ucapan tuh ada yang mencatat dan mengawasinya. Jadi kalau ucapan kita baik akan bernilai pahala anak-anak. Tapi kalau ucapan kita tidak baik maka akan menjadi dosa. Ya, itu yang pertama, berbicara apabila diperlukan saja. Lalu yang kedua anak-anak, hanya berbicara yang baik. Tuh, jangan bicara yang nggak baik. Apalagi menghina, mengejek teman, nggak boleh. Walaupun teman kita ada kekurangan fisik, kita tidak boleh. Tadi kan sudah dibilang bahwa dicatat. Yang kedua, tidak baik mengejek dan menghina ya. Karena itu akan berakibat kepada kita jadi dosa ya. Misalnya teman kita nih fisiknya hitam, kita panggil hitam. Jangan. Atau kepalanya habis dicukur botak, gundul ya. Nggak perlu, nggak penting. Justru jadi dosa ya buat kita ya, dan juga menyakitkan teman kita. Ya, jadi kita itu berbicara yang baik-baik saja. Jadi nggak perlu menghina, mengejek, atau marah-marah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih ingat hadisnya tentang berbicara yang baik? Ya, Pak Juni akan ingatkan kembali hadisnya. Ya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Hadis muttafaqun alaih.
Jadi kalau nggak bisa berbicara, misalnya kita nih, kayaknya saya ini bakalan mau ngejek orang atau, ya lebih baik diem aja deh, diem. Dengerin aja orang, ya. Jadi berbicara yang baik. Lalu yang ketiga ada berbicara adalah berpikir sebelum berbicara. Nah, jangan asal berbicara ya. Jadi kita pikirin dulu ya sebelum kita berbicara. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya yaitu sesungguhnya seorang hamba terkadang berbicara dengan satu kalimat yang bisa menggelincirkannya ke neraka yang lebih jauh daripada jauhnya antara timur dan barat. Oh, Masya Allah anak-anak. Jadi hati-hati ya, bisa tergelincir kita dengan bicara yang kurang baik ya. Jadi kita itu tadi berpikir dulu, wah kayaknya ini enggak ya, bicara saya ini bakalan nyakitin, tidak penting tidak bicara saya, jadi enggak usah. Karena ada seorang hamba, kata Rasulullah, seorang muslim itu ada yang berbicara dan pembicaranya itu menggelincirkan dia ke dalam neraka yang begitu dalamnya, bahkan melebihi jauhnya antara timur dan barat tuh anak-anak. Jauh banget. Kalau dalam perjalanan mungkin bisa berpuluh-puluh tahun baru nyampe ya. Nah itu hati-hati ya dalam berbicara. Jadi berpikir dulu, jangan asal bicara. Yang keempat, berbicara dengan jelas. Jadi bicara tuh jangan jelas ya anak-anak. Jangan bicaranya ngamuk-ngamuk. Apa sih omong nggak jelas ya. Jadi bicara itu harus jelas. Jangan nggak boleh ya. Jadi bicara harus jelas, pelan, jelas ya. Rasulullah SAW itu berbicara sampai 3 kali untuk supaya jelas ya kelawan bicaranya. Kalau emang penting diulang, nggak apa-apa. Jadi bicaranya harus jelas ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis ya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW apabila berbicara beliau mengulang 3 kali sampai bisa dipahami, dan apabila beliau mendatangi suatu kaum maka beliau memberi salam 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau ada pembicaraan yang penting boleh kita ulangi anak-anak ya sampai bisa dipahami ya. Itu yang keempat, berbicara dengan jelas. Jangan bicaranya nggak jelas ya. Terus yang kelima, menghadapkan wajah pada lawan berbicara. Tuh. Jadi kalau ngomong itu kita harus tatap muka dengan lawan bicara kita ya. Jadi nggak boleh ngomong tapi kita ke sana, atau ngomong nggak jelas, nggak kelihatan ya wujudnya, ada suara nggak ada wujud. Nah itu juga nggak boleh ya. Jadi ada bicara itu kita harus menghadap wajah pada lawan bicara ya. Kenapa ya? Berbicara dengan memalingkan wajah dari orang yang diajak bicara adalah sikap yang kurang sopan dan tidak beradab. Dan itu merupakan sifat kesombongan tuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusair khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Surat Luqman ayat 18 tuh. Ya, apalagi sombong lagi. Nah, jangan ya. Lalu yang keenam yaitu melunakkan suara ketika berbicara. Ya, jadi nggak boleh bicara keras-keras, apalagi sama orang tua ya. Mama, papa, mama ini gimana sih? Nah nggak boleh, ma, pa, gitu ya. Jadi harus jelas. Sama teman-teman juga pelan saja ya, yang sopan, apalagi sama orang tua ya. Sama teman aja kita harus sopan ya, apalagi sama orang tua kita atau orang yang di atas kita umurnya, yang lebih tua dari kita. Jadi suara itu lunak. Lunak itu artinya pelan tapi jelas, bukan pelan. Nah itu nggak kedengeran, tapi pelan saja, tidak perlu menjerit-jerit ya. Terus yang ketujuh, tidak boleh berdusta dalam berbicara anak-anak. Tuh, nggak boleh bohong ya anak-anak. Kalau kita bicara jangan suka bohong. Nanti kalau bohong kita nanti dicap sebagai pembohong. Dan orang yang bohong itu adalah ciri-ciri orang munafik anak-anak. Ya, kenapa? Jika berbicara dia berdusta. Tuh, nggak boleh.
ya. Nah ini kita lihat sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, yang artinya 4 perkara, di mana barang siapa 4 perkara tersebut ada padanya atau pada diri orang tersebut, maka dia adalah munafik yang murni. Tuh. Jadi kalau ada 4 ciri-ciri ini, maka dia munafik murni. Dan barang siapa yang ada sebagian daripadanya, maka kemunafikan telah ada padanya sampai dia meninggalkannya. Ya, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu jika dipercaya dia khianat. Kalau dia dipercaya, diberi amanah, dia nggak menjalankannya, malah dia berkhianat. Tuh, yaitu ciri-ciri orang munafik. Hati-hati. Jadi kalau kalian diberi amanah, ya diberi tugas, itu juga amanah. Ya, jadi kalian harus kerjakan. Nanti kalian bisa jadi jatuh jadi orang munafik loh. Ya, jadi kita dari sekarang, dari sejak kalian kecil belajar untuk menjalankan amanah. Apalagi dijadiin amanah sebagai pemimpin atau apapun yang diberikan oleh orang, maka kita harus jalankan, ya. Tidak boleh mengabaikan, karena itu bagian dari ciri-ciri orang munafik. Lalu yang kedua, ya, jika berbicara dia berdusta atau tukang bohong. Tuh, itu ciri munafik yang kedua. Lalu yang ketiga, jika berjanji dia mengingkari janji. Nah, jangan suka janji-janji anak-anak. Misalnya ya, contoh, ya udah besok saya bawain deh ini buat kamu, atau besok nggak dibawain, itu nggak boleh. Itu ciri-ciri orang munafik, ya. Jadi nggak boleh. Terus jika dia berdebat atau berselisih, dia jahat itu mau menang aja gitu ya, curang. Nah itu juga nggak boleh, ya. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Nah, karena itu kita takutlah kepada Allah, ya, dari dustanya berbicara, dari berbicara yang bohong, karena bicara bohong itu adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Lalu yang ke-8 anak-anak, ya, ada berbicara, yaitu tidak boleh gibah. Nah, ya. Apa gibah? Nah, dengerin ya. Gibah adalah seseorang membicarakan keadaan saudaranya dalam hal-hal yang tidak disukainya. Apabila yang dia bicarakan itu tidak ada pada orang yang kita bicara, maka dia itu berdusta, bohong. Ya, jadi kita jangan membicarakan aib atau membicarakan sesuatu yang saudara kita itu nggak suka. Kita juga nggak suka, apalagi saudara kita, ya. Bicara kejelekannya atau bicara yang sesuatu yang nggak bagus, ya. Menceritakan orang lain itu gibah namanya. Kalaupun betul itu namanya menggibah. Nah ini sangat besar anak-anak, ya, dosanya. Orang yang berbuat gibah itu, kata Rasulullah, diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Ya, memakan bangkai anak-anak, makan bangkai, dan ini bangkai manusia lagi, ya. Yang demikian tuh pasti jijik ya kita, ya. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini tentang haramnya gibah, ya, yang artinya saja ya anak-anak, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati? Mau nggak makan orang udah mati kita makan? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hadis riwayat Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang artinya sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian ada haram atas kalian. Jadi kita jangan menjatuhkan kehormatan saudara kita sesama muslim. Jadi bahaya ya anak-anak, ya, jangan sampai kita menggibah, karena balasan orang yang menggibah itu adalah mereka akan di neraka anak-anak tempatnya. Dan di neraka itu mereka akan menyiksa diri mereka. Jadi kuku-kukunya itu katanya itu akan terbuat dari baja panjang, dan itu dia mencakar-cakar muka dan dadanya, tubuhnya, ya, sampai hancur tuh, ya, sampai hancur, ya. Setelah hancur Allah ini lagi dibuat sedia kala lagi, utuh lagi, terus lagi, ya, sakit ya kita aja, perih ya. Nah itu jadi nggak boleh seperti itu, ya. Jadi kita tidak boleh menggibah.
ya, ngomongin orang lain nggak boleh, ya. Kalaupun itu benar, itu gibah, nggak boleh, apalagi aib ya, aib. Terus juga nggak boleh, kalau itu nggak benar, kita udah berdusta, udah memfitnah orang, hati-hati ya. Terus yang ke-9 yaitu tidak boleh namimah. Apa sih Pak namimah? Namimah ini adalah mendengar ucapan orang lain kemudian disebarkan dalam rangka untuk membuat perpecahan, membuat kebencian, permusuhan. Artinya mengadu domba, nggak boleh. Ya. Jadi namimah itu kita berbicara untuk ngadu domba, ya. Misalnya kita mendatangi si A, lalu kita bilang, A tahu nggak si B itu ngejelekin kamu begini begini begini. Lalu kita datengin si B, lalu kita bilang, B tahu nggak kalau si A itu ngejelekin kamu begini. Nah itu udah ngadu domba, nggak boleh. Itu juga bagian dari namimah ya anak-anak. Jadi hati-hati, tidak boleh namimah ya. Karena di sini sahabat Uzaifah Al-Yaman mengatakan sabda Rasulullah katanya ya, la yadkhulul jannah ya namamun, ya namamun. Jadi tidak akan masuk surga orang yang suka namimah atau pengadu domba. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi itu ya anak-anak, beberapa adab-adab berbicara ada 9 ya. Bapak ulangi, yang pertama yaitu berbicara apabila diperlukan, 1. Yang kedua, hanya berbicara yang baik. Yang ketiga, berpikir sebelum berbicara. Yang keempat, berbicara dengan jelas. Yang kelima, menghadapkan lawan bicara kita kalau kita berbicara. Terus yang keenam, melunakkan bicara. Jadi nggak usah teriak-teriak ya anak-anak. Terus yang ketujuh, tidak boleh bohong atau berdusta dalam berbicara. Lalu yang kedelapan, tidak boleh gibah. Dan yang ke-9 yaitu kita tidak boleh namimah. Mungkin itu saja dari Bapak penjelasan tentang adab-adab berbicara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya, di dunia dan di akhirat, juga buat orang lain, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa insya Allah di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.